feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Skenario terbaik Timnas Indonesia rebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Setelah Timnas Indonesia berhasil melibas Timnas Bahrain dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB, skuad Garuda menang 1-0. Ole Romeni menjadi bintang pada laga tersebut dengan mencetak satu-satunya gol pada menit ke-24. Gol tersebut memberi 3 poin berharga bagi Indonesia untuk menghidupkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membuat Indonesia tetap menjaga asa untuk merebut tiket otomatis ke turnamen tersebut. Jepang telah merebut 1 dari 2 tiket otomatis dan dipastikan berada di posisi pertama Grup C. Kini, hanya tersisa 3 tim yang akan memperebutkan posisi kedua untuk bergabung dengan Jepang. Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat dengan mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Mereka tertinggal 4 poin dari Australia yang memiliki 13 poin dan tertinggal 1 poin di belakang Arab Saudi yang mengoleksi 10 poin. Dengan 2 laga sisa, secara matematis Indonesia masih berpeluang finish di posisi kedua. Indonesia akan menghadapi China di kandang sendiri pada tanggal 5 Juni sebelum bertamu ke markas Jepang 5 hari kemudian. Tim Merah Putih wajib memenangi 2 laga tersebut guna membuka harapan lolos langsung ke putaran final. Kemenangan dalam 2 tersebut akan membuat tim asuhan Patrick Kluivert itu meraup total 15 poin. Namun, 2 kemenangan saja tidak cukup. Indonesia juga perlu berharap Australia dan Arab Saudi gagal meraih hasil positif dalam 2 laga terakhir mereka. Australia akan menjamu Jepang pada tanggal 5 Juni sebelum bersua Arab Saudi di laga penentuan 5 hari kemudian. Jika Australia gagal mendapatkan minimal 2 poin dari 2 laga itu, Indonesia berpotensi menyalip mereka. Di sisi lain, Arab Saudi akan menghadapi Bahrain dan Australia dalam 2 pertandingan terakhir. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang tampil di Piala Asia U17 2025 yang dihelat di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan berlaga di Piala Asia U17 2025 pada 3 sampai tanggal 20 April mendatang. Turnamen tersebut bakal diikuti oleh 16 tim yang sudah dibagi ke dalam 4 grup yang berisi 4 tim. Berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung di Grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Menurut jadwal, Indonesia akan memulai kiprah dengan menghadapi tim kuat Korea Selatan pada tanggal 4 April tahun 2025. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Yaman pada tanggal 7 April sebelum bersua Afghanistan 3 hari kemudian. Sebagai persiapan, skuad besutan Nova Arianto itu tengah menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab. Selain TC, Indonesia juga dijadwalkan melakoni 3 pertandingan uji coba di negara tersebut. Sejauh ini, Indonesia telah melakoni 2 laga uji coba untuk persiapan tampil di Piala Asia U17 2025. Hasilnya, skuad Garuda Asia masih mencatatkan rekor tidak terkalahkan alias unbeaten dalam 2 laga. Terbaru, Indonesia mampu menahan imbang tim tuan rumah dengan skor 2-2 di Dubai, Pasa Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025 dini hari WIB. Sebelumnya, Indonesia juga berhasil menaklukkan timnas U17 China dengan skor 1-0, pada Jumat tanggal 20 Maret tahun 2025.
Indonesia bakal menjajal kekuatan timnas U17 Australia di laga uji coba terakhir pada Sabtu, tanggal 29 Maret tahun 2025. Tim Merah Putih diharapkan bisa melakukan persiapan terbaik dengan melakoni 3 laga uji coba tersebut. Kita akan terus berusaha mematangkan persiapan sebelum berjuang di Piala Asia U17 2025 pada April mendatang, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Erick mengatakan bahwa target Indonesia di Piala Asia U17 2025 adalah lolos ke fase gugur. Berdasarkan aturan, 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2025 akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Artinya, tim yang bisa melewati fase grup dan lolos ke perempat final otomatis melaju ke Piala Dunia U17 2025. Maka target lolos dari grup harus jadi realitas, kata Erick, dikutip dari antaranews.com. Jika 2 tahun lalu kita bertanding di Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah, maka kali ini harus lebih bergengsi dengan lolos dari penyisihan, tambahnya. Ini merupakan partisipasi ke-7 bagi timnas U17 Indonesia di turnamen 2 tahunan itu. Dalam 6 partisipasi sebelumnya, prestasi terbaik Indonesia adalah menempati peringkat keempat pada edisi 1990. Saat itu, Indonesia kalah 0-5 dari China dalam perebutan tempat ketiga. Sementara dalam keikutsertaan terakhir pada edisi 2018, langkah Indonesia terhenti di babak perempat final.